Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ini sudah hadir salah satu sahabat yang saat ini kebetulan sedang berada di Jepang ya. Ya di sini pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana sih sebetulnya cara berangkat ke sana dan bagaimana awal cerita Munidar ini berangkat ke Jepang hingga bagaimana Islam di Jepang ya. Kita bahas tentang beberapa topik tersebut, tapi bebas nanti sesuai dengan bagaimana permintaan netizen nantinya. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, Munidar adalah salah satu alumni IAIN Luxmawe atau dulu dikenal dengan Stein Malikus Saleh Luxmawe ya Munidar ya. Sebelum ada ijazahnya dengan Stein ya. Belum IAIN. Kemudian Munidar adalah dulu pernah aktif sebagai pengurus himpunan mahasiswa Islam ya. Kalau di IAIN sendiri rating berapa itu Munidar? Mungkin teman-teman ingin mendengarkan secara langsung. IAIN tamatan tahun 2013. 2013. Kalau masuknya tahun berapa? 2008. 2008 ya? 2008. Ya, luar biasa sekali. Jurusan dulu bahasa Inggris? Jurusan bahasa Inggris. Sama seperti saya berarti ya. Saya kebetulan masuk di 2005, Munidar masuk di 2008. Berarti beda hanya 3 tahun saja. Baik, karena waktu kita sangat singkat atau sekitar 30 menit ya. Atau ini kalau kita lihat tidak sampai 30 menit lagi. Karena memang sangat terbatas sekali jadwal di Zoom kita ya. Tetapi kita bisa sharing di lain waktu kalau memang nanti kapasitas Zoom kita sudah semakin terupgrade. Gitu. Baik Munidar, pada sesi yang pertama ini saya ingin bertanya dulu bagaimana sih ceritanya kok terinspirasi untuk datang atau pergi ke Jepang pada saat itu? Bagaimana ceritanya? Terima kasih pada Bang Naksungwa atas waktunya. Pada hari ini kita bisa saling sharing informasi, pengalaman saya memutuskan untuk ke Jepang. Ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua. Ya, sama-sama selama menunaikan ibadah puasa. Kalau di sana sudah buka puasa kebetulan ya? Sudah. Kebetulan di sini sudah berbuka puasa barusan jam 6.25. Ya, di situ berarti jam 4.25. Iya. Berbuka puasa di sini. Beda 2 jam ya? Ya, beda 2 jam di Jepang. Jadi bagaimana kisah awalnya kok bisa terinspirasi untuk ke Jepang? Ya, baiklah. Jadi saya dari dulu masih Stein Malikus Saleh, masuk tahun 2008. Kemudian lulus tahun 2013. Waktu itu jurusan bahasa Inggris. Jadi setelah lulus kuliah, saya sempat mengajar di SMA swasta Nurul Islam, Daya. Ya. Itu di mana itu? Di mana itu? Murah Mulia, Kedai Karing. Ya. Nah, jadi mengajarnya dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Jadi di tahun 2018, kebetulan saya dapat informasi tentang bagaimana cara ke Jepang. Jadi saya dapat informasi itu dari Jadi pada saat itu melalui siapa? Melalui guru bahasa Jepang di SMK 1 Luxmawe. Oh, kebetulan di SMK 1 Luxmawe langsung ya? Ya, ada guru bahasa Jepang. Ya. Jadi Bapak itu memperkenalkan bagaimana cara ke Jepang. Ya. Jadi bisa melalui jalur visa pelajar, kemudian bisa juga melalui Kensu. Kensu itu magang. Jadi yang selama ini yang rame yang berangkat itu dari magang, yang ikut seleksi tes ya lumayan seleksinya lumayan butuh saingan yang kuat. Jadi kalau saya ini
berangkatnya Jadi melalui visa pelajar. Jadi tunggu dulu Pak Munidar. Ini bagaimana, ya, apa sih sebetulnya yang perlu dipersiapkan untuk bisa pergi ke Jepang? Apa saja misalkan dari segi dokumen, skill. oh, Kalau dari segi dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk bisa pergi ke kalau Jepang? dari segi dokumen, saya waktu itu cuma scan ijazah, scan KK, Ya, kemudian KTP, paspor, ya, ya itu saja. Jadi saya kirim ke lembaga bahasa yang ada di Tangerang. Tadi ya. guru bahasa Jepang tadi yang ada di Losong itu cabangnya, induknya itu di Tangerang, LPK-nya di Tangerang. Jadi dikirim ke sana dari LPK yang ada di Tangerang itu, lembaga bahasa itu mengirim dokumen saya ke imigrasi Jepang. Ya, Jadi itu dikirim kan kalau visa pelajar itu dalam tahun ada dua kali keberangkatan, itu di bulan April dan bulan Oktober. Kalau saya berangkat di bulan Oktober itu tahun 2018. tahun berapa berangkat ke sana, Pak Munidar? Tahun 2018, bulan 10 Oktober. 10, 2018, berarti hmm, kurang tanggal lebih 10 bulan Oktober tahun 2018 saya berangkat ke sini. berarti kurang Jadi lebih sekarang sudah 3 tahun di sana ya? hampir 3 tahun. Kalau bulan 10 ini udah 3 tahun. Oh iya Hmm. ya, sangat luar biasa sekali. Jadi Jadi sekarang untuk kalau bahasa Jepang sudah lancar ya? ya kebetulan sudah lulus level N3. Karena dalam bahasa Jepang itu ada 5 level semua. Yang paling tinggi itu level N1. N1. Saya udah level N3 sudah lulus tahun bulan 12 kemarin. Oh iya iya Sudah, iya. jadi bulan 7 ini ikut level N3. N2. N2. Jadi naik level sedikit lagi ya. Boleh nih Naik coba level. disebutkan kalau misalkan kita mau bilang sudah buka puasa apa belum, kalau buat dalam bahasa Jepangnya seperti apa. Ini mungkin teman-teman adik-adik ini pengen mendengar ya kan? Pengen mendengarkan secara langsung. Kalau buka puasa, ya puasa karena di Jepang nggak ada ya. Enggak ya? Oh, atau kalau kita mau bilang selamat pagi bagaimana kalau sama orang Jepang? Kalau selamat pagi, ohayo gozaimasu. Ya, Oh iya ohayo iya. gozaimasu. Kalau siang ya konnichiwa. Kalau malam ya konbanwa. Kalau sekarang berarti konbanwa. Selamat malam. Konbanwa ya. Nah, Iya ya. Kemudian ini ada pertanyaan satu lagi nih. Sebelum ya, kemudian nanti kita minta kepada teman-teman atau netizen yang ingin bertanya langsung bisa nanti kita lihat di akun YouTube Nasrullah Ilyas Ali ya. ya. Kemudian satu lagi saya ingin bertanya, kalau dari skill apa saja sih skill yang perlu kita siapkan atau memang skill itu sudah disiapkan dari sana? Itu Kalau bagaimana untuk skill, kerjaan Bang? ya setelah lulus sekolah bahasa kita boleh, kalau mau lanjut sekolah skill boleh, kayak saya kan lanjut sekolah skill IT engineering. Ya, Jadi nanti saya begitu lulus IT engineering, ketika mau lamar kerja di Jepang, jadi saya punya skill IT engineering. Nah, ya, ada juga sebagian setelah lulus sekolah bahasa, karena di Indonesia-nya sudah lulus S1, jadi sudah punya S1 dari Indonesia, jadi mereka langsung kerja di sini. Bisa mereka masuk perhotelan atau di bidang lain. ya, ya, Kalau ya. itu yang bagi nggak ada skill. Tapi kalau saya sudah lulus sekolah skill, ya mungkin nanti saya akan mencari kerja di yang bersangkutan dengan skill yang saya pelajari sekarang, Jadi IT engineering. skillnya di bidang engineering ya yang paling banyak Ya, dibutuhkan ya. kalau saya IT engineering sekarang. Ya, jadi teman-teman yang ingin hidup di sana, jadi harus disiapkan dulu skillnya. Kalau bisa sejak dini ya. Kalau sudah Iya, punya skill, artinya tidak perlu susah-susah lagi waktu di sana ya. iya. Kalau mau ke sini ya bisa tamat S1 bisa. Kalau tamat S1 lebih bagus karena dia begitu selesai S1, dia ke sini, kemudian dia lanjut sekolah bahasa bisa 1,5 tahun,
kemudian lulus tingkat bahasa N2, ya minimal N3 itu udah bisa cari kerja di sini. Ya, betul. Itu kalau dari Bicara sekolah. bicara tentang lifestyle atau biaya hidup di sana, kira-kira beda nggak dengan kehidupan kita di Indonesia? Atau memang butuh biaya yang lebih ekstra dari Indonesia dari segi makan ataupun kecukupan sehari-hari di sana lah? Cukup nggak dengan gaji yang didapatkan? Ya, kalau ya gajinya tinggi di sini, gajinya tinggi, ya biaya hidup juga tinggi. Contohnya kayak saya saya tinggal di apartemen ini sampai 3.500.000 sebulan. Iya. Sebulan, tiap bulan. Itu biaya hidup. 3.500.000 per bulan. Iya. Untuk Ya, rumah aja. 3.500.000. Untuk apartemen yang tempat saya tinggal. Kemudian? Ya, biaya lain ya biaya makan. Kalau kita bisa masak sendiri, berarti lumayan untuk menghemat biaya. Tapi kalau kita nggak bisa masak, sering jajan, ya sampai 4 juta, 5 juta per bulan. Tapi kalau bisa masak, 3 juta mungkin sudah bisa. Biaya lain ya gas juga. Karena gas, kalau saya masak pakai listrik. Gas itu digunakan untuk shower. Karena di sini kan ada musim dingin, ada musim panas. Jadi ketika musim dingin, itu airnya harus dipanaskan pakai gas. Nah, itu kalau juga nggak mandi-mandi ya? tinggi. Kalau nggak sanggup mandi. Nggak sanggup mandi. Nggak sanggup mandi. Kalau sekarang ya udah masuk musim haru ya, musim semi. Ini udah mau menjelang musim panas. Jadi kalau ketika musim panas mungkin nggak usah pakai hidupkan air panas ya, nggak hemat dari bidang gas. Tapi kalau musim dingin itu harus pakai gas. Iya. Air panas. Ya, harus pakai air panas ya. Jadi airnya itu harus dipanaskan melalui gas dulu ya. Jadi kalau untuk masak artinya di Jepang itu tidak lagi menggunakan LPG seperti di Indonesia. Mereka sudah ada juga ada yang pakai gas, ada yang pakai listrik. Tapi rata-rata kalau apartemen itu pakai listrik. Sekarang udah pakai listrik. Udah aman listrik. Semua ya. Kompor listrik. Kalau misalkan kuah pli itu gimana itu, Munida? Gimana? Kalau pengen masakan kuah pli itu gimana kalau di Jepang? Ya di sini berarti bumbunya nggak ada kayak kelapa. Kayak nggak ada selama ini. Udah hampir 3 tahun saya belum jumpa pohon kelapa di Jepang. Mungkin daerah dingin ya. Seperti Takengon kan daerah dingin kan mungkin nggak hidup pohon kelapa. Kemudian orang Jepang kayaknya nggak terlalu suka santan mereka. Ada impor-impor dari Thailand, dari Indonesia, ada juga ada warung-warung itu yang jual barang-barang luar negeri. Seperti bumbu-bumbu, ada juga bumbu-bumbu Indonesia itu sudah dipaket. Oh, sudah tapi dipaket. Udah bentuk itu langsung dari Indonesia ya? Udah instan. Udah instan. Tinggal tuangin bumbu aja. Kalau di Jepang sendiri banyak nggak orang Indonesia? Orang Indonesia nggak terlalu banyak. Itu yang paling banyak pertama orang Cina. Ya. Kedua orang Korea. Ketiga orang Vietnam. Ya. Di bawah Vietnam itu orang Sri Lanka atau Nepal. Yang lain campur Indonesia sebagian. Myanmar. Lebih banyak orang Myanmar. Ya. Vietnam. Orang Vietnam banyak di sini. Banyak pelajar-pelajar di Vietnam. Betul. Jadi kalau orang Aceh kebanyakan kan di Malaysia. Oh, Malaysia. Nggak banyak kalau di Jepang ya? Mungkin salah satu ya kekurangan kalau Aceh itu kan di Aceh itu lembaga bahasa Jepang itu kurang ya? Nggak ada. Selama ini saya tahu itu belum ada lembaga bahasa yang ada kerjasama dengan perusahaan Jepang yang bisa berangkatkan kerja ke Jepang. Tapi kalau ada kota-kota lain ada seperti di Medan sudah ada, di Jawa banyak lembaga-lembaga bahasa. Jadi tiap tahun mereka mengirim peserta magang untuk kerja di Jepang. Ya, ini maaf
Ini maaf, Munidar, mungkin banyak teman-teman ini kan penasaran. Kalau bekerja di sana itu biasanya rate paling rendah itu berapa? Apanya paling rendah? Gaji. Salary. Oh, gajinya tergantung visa. Kalau visa magang itu sekitar 15 juta. Ada bermacam-macam sih, ada yang 20 juta, 25, ada yang di bawah itu juga. Itu tapi masih kotor. Ada yang 15, tergantung di bidang kerja. Kalau dia dapat kerja magangnya di engineering itu gajinya tinggi, ada yang sampai 30. Tapi Oh, begitu. ada sebagian di perhotelan, pertanian juga ada, itu sekitar 20 gitu. Tergantung tempat kerja. Jadi yang paling tinggi itu ada di engineering-nya ya. Oke, Kalau kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang komunitas di sana, khususnya Islam. Ini kan lagi bulan Ramadan. Bagaimana situasi Ramadan kalau di Jepang? Enak nggak? Situasi Ramadan ya pastinya ya di sini kan mayoritasnya bukan Islam ya. Ya. Orang Jepang ada sebagian mereka Kristen, dan bahkan mereka kalau kita nanya apa agamanya, mereka nggak tahu agamanya apa. Karena dari orang tuanya mereka nggak pernah ke gereja, nggak pernah beribadah gitu. Ada juga saya tanya, itu kawan kerja orang Jepang, bulan satu kerja, saya tanya, agama kamu apa? Nggak tahu katanya, karena kenapa nggak tahu? Nggak ada agama. Nggak tahu juga, soalnya dari orang tua memang mereka nggak ada beribadah gitu. Jadi ya hidup seperti biasa gitu, nggak ada ibadah. Jadi dia nggak tahu agamanya apa. Nggak pernah ada ajaran-ajaran tentang agama seperti itu ya. Ya makanya kalau saya karena di Jadi sini kalau bukan Islam orang Islam puasa. kalau melaksanakan puasa gimana di sana? Ya jadi kalau kerja ya mereka nggak tahu kita ada bulan suci Ramadan atau beribadah puasa itu kan, mereka nggak tahu kita berpuasa, ya kerja seperti biasanya, tidak ada keringanan bagi orang-orang puasa, nggak ada. Ya udah kita pandai-pandai kita mengatur waktu untuk puasa misalnya. Ya ketika ada jam istirahat ya di situ kita berbuka puasa. Kadang-kadang cuma minta izin sebentar untuk buka puasa, minum, izin sebentar itu bisa untuk minum ya, nggak boleh makan tapi untuk minum. Karena di sini kan Jepang kan kalau musim ini kan musim panas kayak gini kan tenggorokan kering. Jadi kalau izin untuk minum bisa, tapi kalau izin untuk makan nggak bisa. Nggak bisa Jadi ya? izin untuk minum, buka puasa, ya nanti selesai kerja baru kita buka puasa dengan makanan. Oh ya, jadi kalau buka puasa nggak bisa langsung. Jam kerja di sana jam berapa selesainya? Sore juga? Kalau saya pakai shift, kalau saya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Kalau dulu pagi dari jam 8 sampai jam 12. Karena sekarang sekolahnya siang, jadi saya pulang sekolah baru kerja dari jam 6 sampai jam 12 malam. Kalau dulu sekolahnya sore, jadi bisa kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi kalau untuk taraweh di sana buka ya? Ya sesuaikan ya? Kalau taraweh kebetulan dekat tempat tinggal saya ini yang sekarang ini nggak ada masjid. Kalau dulu di provinsi yang saya tinggal dulu 2 tahun sebelumnya kan saya di kota lain, di Hiroshima. Ya. Itu di Hiroshima ada masjid orang Indonesia. Ya. Masjid orang Indonesia yang buat. Jadi ya karena orang Indonesia mudah ya. Kayak lebaran, waktu itu pernah lebaran jadi bisa ngumpul sama orang Indonesia. Kalau udah di tempat sekarang yang saya mau ini sekolah skill nih, IT engineering ini. Ini jauh dari masjid. Ada masjid orang Pakistan, tapi sekitar 30 menit dari tempat saya tinggal. Oh gitu, jauh ya? Jauh. Oh, jadi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan ya kita sesuaikan sendiri karena ya tinggal juga di wilayah.
Suaranya agak kecil. Di wilayah non Muslim gitu ya. Iya. Jadi itulah makanya kalau untuk kegiatan-kegiatan keagamaan mungkin agak sedikit bukan bermasalah, jauh aksesnya dan tidak bisa berjamaah seperti yang ada di Indonesia. Iya. Jadi dengan suasana Ramadan hari ini kangen nggak suasana di Aceh? Iya. Kalau ya kalau dia sangat kangen ya. Soalnya kan budaya orang Jepang dengan di Aceh beda. Kalau Jepang mereka sibuk dengan kerja. Kerja, Jadi mereka disiplinnya ya? kerja lebih utama. Karena kalau nggak kerja, biaya Ya? hidupnya kan tinggi. Biaya hidupnya tinggi. Jadi mereka nggak kurang biaya untuk hidup. Jadi mereka sibuk kerja. Jadi kekeluargaannya misalnya nongkrong kayak kita di Indonesia kan. Kalau di Indonesia kan banyak nongkrong. Kalau malam kita Ya. nongkrong dengan kawan-kawan. Tapi Kafe gitu kalau di ya? Jepang itu Kalau orang jarang. Jepang nggak ada waktu ya? Nggak ada waktu mereka. Kalau mereka duduk nongkrong hanya sebentar langsung lapar gitu ya, nggak sama seperti di Indonesia. Karena tiap Padahal bulan itu harus bayar tagihan listrik, tadi ya, gas, kan iya, apartemen. Karena mereka kan negara Jepang kan apa kecil, jadi mereka tempat tinggalnya mahal, tanahnya mahal. Jadi iya. mereka kebanyakan tinggal di apartemen. Jadi mereka Misalnya, kalau di misalnya sana bisa mereka beli rumah, ya? mereka beli rumah, nanti ketika mereka orang tua yang meninggal, ketika diwarisi untuk anaknya itu kena pajak juga, pajaknya tinggi juga. Nggak kayak kita di Indonesia kan mudah Bebas ya? untuk wariskan untuk keluarga yang lain. Di Ya, sini nggak. ya. Makanya mereka lebih banyak tinggal di apartemen aja dibandingkan nanti untuk diwariskan untuk anak juga kena pajak. Iya, kenapa aja? Sama aja ya. Jadi Pajaknya tinggi di mereka sini. lebih mengutamakan menggunakan fasilitas negara ya ataupun Ya, fasilitas yang disediakan oleh negara supaya ya mudah diatur lah seperti itu. hmm, Dari mungkin kita betul. tahu bahwa di sana juga kan banyak non muslim dan eh, godaannya juga sangat tinggi. Kalau Munidar Ya. sendiri menghadapinya itu seperti apa? Kan di Jepang dikenal dengan apa itu namanya, dengan budayanya yang berbeda dengan budaya kita ya, di Iya. mana kalau di sini kan tutup aurat, kalau di sana kan sangat ekstrim sekali kayaknya. Jadi bagaimana cara Munidar itu untuk menjaga supaya ibadah itu bisa tetap terjaga? Oh iya, di sini budaya mereka ya, pakaiannya dari segi pakaian. Ya dari segi misalkan, kehidupan mereka yang, bebas ya kan, kemudian Bebas. juga minum minuman keras gitu. Bagaimana cara Munidar untuk menghindari supaya ibadahnya itu bisa tetap terjaga. Ini mungkin bisa jadi pelajaran membuka wawasan bagi adik-adik yang melihat video ini secara langsung ya. Jadi mereka bisa Iya. melihat bagaimana besarnya cobaan kita hidup di wilayah sebagian besarnya itu didominasi oleh non Muslim. Nanti itu tentang pergaulan bebas ya, pergaulan Iya, bebas. iya, Emang kalau Jepang itu, kalau di Indonesia terkenal dengan pergaulan bebas, ya. Tapi ketika saya pikir juga gitu dulu mereka bebas gitu, tapi setelah saya sampai di Jepang, rupanya emang pergaulan bebas, tapi mereka tidak mengganggu kita. Misalnya ada cewek lewat itu mereka nggak akan manggil, nggak akan mengganggu. iya, Walaupun mereka mabuk, walaupun kita orang asing lewat, itu nggak akan diganggu, nggak akan ditegur, nggak akan dipanggil, nggak ada kayak di Indonesia kan kalau ada cewek lewat itu langsung dipanggil. Kalau di sini nggak boleh, karena kalau dipanggil itu mengganggu orang itu bisa melaporkan polisi dan yang mengganggu itu bisa kena dengan polisi, bisa berurusan dengan polisi. Makanya di sini ya bebas, walaupun ada cewek misalnya pulang-pulang jam 12 malam itu tidak masalah, nggak iya. ada kriminal, kan kriminal paling sedikit di sini, jarang kriminal. Orang sibuk dengan bekerja ya. Hmm. Sibuk dalam kerja, kemudian mereka kalau buat kriminal itu langsung berusaha dengan polisi. Iya. Baik Misalnya, ini. saya tinggal di apartemen, Ya, saya berisik di kamar saya. Jadi tetangga sebelah itu mengganggu, mereka bisa telepon polisi dan polisi itu datang ke apartemen saya.
bisa menegur ya. Berurusan kayak gitu, sampai segitunya berurusan. Oh, luar biasa sekali ya kalau privasi di Pokoknya sana. jangan, nggak bisa mengganggu orang lain. Nggak bisa ya. Jadi juga misalnya ada cewek lewat misalnya digangguin dan cewek itu bisa telepon polisi dan polisi akan datang. Kalau cewek gangguin cowok itu gimana tuh kalau di sana? Sama Bisa juga telepon juga? cowok itu bisa nelpon polisi bahwa cewek itu mengganggu dia. Oh ya ya, sangat luar biasa sekali. Jadi Pokoknya kalau privasinya, mengganggu telepon polisi. kemanusiaannya itu sangat dijaga sekali ya kalau di sana ya. Hak asasi manusia. Walaupun megah di Indonesia pergaulan bebas, tapi kalau merantau ke sini, misalnya mau kerja ke Jepang, itu bisa dijaga karena orang Jepang itu jarang mengganggu orang yang tidak dikenal, maka mereka nggak tegur cuek. Pokoknya mereka jarang mengurus urusan pribadi orang lain. Iya. Jadi mereka cuma kalau jalan-jalan aja begitu langsung ya, Ya, tidak depend dengan keadaan orang lain ya. nggak mengganggu. Ini sangat luar biasa sekali, berbeda dengan kita mungkin ya, kalau ada orang yang ditegur gitu kan, kalau di sana kan enggak gitu. Enggak. Di sini bahkan kalau tidak kenal mereka nggak tegur, walaupun duduk di bersampingan mereka nggak negur juga. Jadi biasa saja ya. Jadi Kalau susah kita sekali orang, jadi susah bahkan sekali kalau kita satu kelas, cari kawan di sana ya. misalnya satu kelas atau satu tempat kerja, itu jarang bisa jadi akrab karena mereka ya tertutup gitu. Ada dunianya sendiri ya. Nggak bisa jadi akrab, susah untuk jadi akrab dengan orang Jepang karena mereka budaya. Kalau kita Indonesia kan, kalau udah satu sekolah itu saling negur, walaupun di luar kita tegur kan. Kalau orang Jepang, kalau di luar mereka walaupun satu kelas, ya jarang juga negur. Seolah-olah nggak kenal gitu. Memang mereka budaya gitu. Oke. Makanya kalau satu kelas itu atau satu tempat kerja, walaupun ada 30 orang gitu, paling yang kita bisa dekat 2 orang, 3 orang gitu yang dekat. Yang lain ya ngomong tapi nggak bisa dekat. Nggak bisa dekat, Negur. ya. Kalau misalkan warga negara lain yang ada di Jepang sendiri bagaimana? Apakah mereka juga punya budaya yang sama seperti warga negara asli Jepang? Misalkan seperti Cina yang disebutkan tadi, Vietnam. Kalau warga negara lain seperti Vietnam, mereka hampir sama kayak kita, sering ngumpul buat pesta, makan-makan gitu, ngumpul bareng. Nepal juga gitu, mereka masak bersama, ngumpul-ngumpul, makan-makan, ngobrol gitu. Pokoknya kalau negara lain di Asia sama kayak kita juga. Cuma orang Jepang aja jarang mereka ngumpul-ngumpul sama kawan. Jadi apa nih, sebelum kita tutup, apa nih pesan kira-kira untuk anak-anak muda yang ada di Aceh yang menyaksikan video ini secara langsung? Di sini sudah hadir juga 2 orang, Sadra Munawar dan Fajar Buana ya, yang sudah hadir menonton secara langsung streaming kita. Apa nih mungkin mungkin bagi mahasiswa atau yang baru tamat SMA, misalnya mereka mau berangkat ke Jepang, bahwa selain visa magang bisa juga berangkat melalui visa pelajar ya. Nanti dengan visa pelajar itu dia bisa tinggal lama di Jepang. Bahkan setelah 10 tahun dia tinggal di Jepang, itu statusnya udah sama kayak orang Jepang, tidak ada beda lagi. Jadi kalau visa magang itu kan rata-rata 3 tahun atau 5 tahun visa magang. Habis itu mereka harus balik ke negara masing-masing. Karena dia magang itu kan praktek kerja. Tapi kalau visa pelajar ini kemudian nanti dia mengubah ke visa kerja, itu bisa tinggal lama di Jepang, kemudian dia bisa bawa keluarga juga. Misalnya udah punya anak, punya istri, itu bisa bawa ke Jepang. Tapi kalau yang magang nggak bisa bawa keluarga. Kalau yang belajar bisa bawa keluarga berarti ya? Bisa kalau nanti udah ubah visa kerja. Kayak saya kan nanti setelah lulus sekolah skill ini kan saya ubah ke visa kerja. Itu bisa bawa keluarga. Bisa bawa anak, bisa bawa istri. Kemudian setelah 10 tahun nanti, itu visa kerja saya udah sama kayak orang Jepang visanya. Tidak ada beda lagi.
Udah kayak Berarti penduduk sudah, Jepang lah. kalau di atas 10 tahun udah bisa jadi warga negara Jepang langsung otomatis ya? Visa saya udah sama kayak penduduk Jepang. Oh ya? Itulah bedanya, makanya visa magang dengan visa pelajar itu beda. Kalau magang kan nanti dia harus balik ke negara lagi. Ya. Nggak bisa lama. Setelah selesai kontraknya, dia harus balik ke negaranya. Tapi kalau saya kan nanti udah ubah visa kerja, itu bisa tinggal lama di Jepang. Oh, iya. Terserah saya mau tinggal seberapa lama yang saya mau. Ya. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi mungkin pertanyaan ini atau apa yang disampaikan tadi itu menjadi closing statement dari Munidar. Ini terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita, podcast Nasrullah Ilyas Ali. Saya pikir kalau ada waktu di lain hari kita bisa berdiskusi banyak hal tentang pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh saudara Munidar ini hingga bisa tembus ke Jepang ya. Dan saat ini kita kisahnya sudah hampir sama dengan penduduk Jepang asli. Jadi terima kasih ini sharingnya, nanti kalau ada ide lagi nanti kita akan diskusi balik. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga ibadah kita diterima Munidar, ibadah puasa Ramadan kita. Apalagi Munidar ini tinggal di Jepang, tantangannya sangat luar biasa sekali. Insya Allah pahalanya juga berlipat ganda. Banyak tantangan. Tantangan. Pahalanya berbeda dengan dia yang ada di Indonesia, penduduk Indonesia atau di Aceh khususnya itu berbeda karena tantangan yang dihadapi oleh Munidar ini sangat luar biasa sekali. Karena dihadapkan dengan pekerjaan di luar tinggal di luar negeri ya kan. Kemudian tantangan maksiat yang sangat luar biasa yang mungkin semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih banyak Munidar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.